A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di awal tahun 2 Januari 2023. Dan ini Masya Allah ya. Banyak orang-orang yang kemarin ini rame-rame masih merayakan tahun baru katanya dibilang gitu. Dan ini menjadi perdebatan. Biasa dalam hidup ini dalam perdebatan katanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak untuk melihat berita-berita viral dulu. Seperti biasa ada berita viral pertama dulu nih sebelumnya ya. Tentang kota Semarang dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi. Ini dia tayangannya. Iya jamaah, ini Masya Allah ya. Kalau kita lihat ya namanya musibah ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tapi yang namanya banjir ini Ustaznya memang banyak banget penyebabnya. Ya. Ada yang bilang karena memang curah hujan tinggi, ada yang bilang banjir kiriman, dan masih banyak lagi penyebabnya gitu loh. Dan kalau misalnya kita komentari sedikit nih Ustaz Syam nih tentang berita viral yang pertama nih. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Iya. Ada mungkin yang bisa kita kendalikan, seperti misalnya jangan membuang sampah ke sungai, jangan membuang sampah ke saluran-saluran air. Jadi yang bisa dilakukan oleh manusia itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sudah di luar kendali manusia, maka itu adalah tinggal berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami dengan kemarahanmu. Artinya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, menjadikan ujian tersebut adalah kebaikan bagi diri kita. Yang jelas sebagai manusia, apa yang bisa diusahakannya, usahakanlah secara maksimal. Misal ada orang misalnya udah tahu daerah tersebut adalah daerah yang memang sangat rawan banjir. Mau curah hujannya ringan ataupun berat tetap aja banjir di situ. Maka dia berusaha maksimal untuk dirinya mencari daerah bukan yang daerah seperti itu. Nah, atau misalnya dia tahu sebenarnya penyebabnya ini bukan karena curah hujan itu walaupun tinggi bisa kalau dengan cara lancar sungainya, maka jangan sampai buang sampah sembarangan. Betul, terutama yang namanya selokan-selokan ya jamaah ya. Sampah gara-gara menyumbat selokan jadi resapan airnya itu jadi agak lambat gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke berita viral yang kedua. Ini masih ada berita bagus juga buat jamaah Islamitin. Ada seorang mahasiswa ucapkan terima kasih kepada maling motor. Nah ini unik ini. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini di tayangannya nih. Korban pencurian di Surabaya, Jawa Timur mendapatkan kembali sepeda motor yang dicuri oleh pelaku. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya bernama Torik Alatas tersebut justru mengungkapkan terima kasih pada pelaku lantaran telah mereparasi motornya. Torik juga mengucapkan terima kasih pada polisi sehingga sepeda motornya bisa kembali. Sementara, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengemukakan pengembalian motor pada pemiliknya merupakan hasil pengungkapan kasus pencurian dengan pelaku berinisial MJR. Menurutnya, MJR telah melakukan aksi pencurian gawai, laptop, hingga motor berulang kali. Wah, ternyata ini yang mencurinya nih agak sedikit memodifikasi motornya. Kreatif. Sampai gimana nih, Bib? Dia merasa memilikinya tinggi berarti, Bib ya? Sampai dia modif gitu motornya. Sedikit pendapat, Bib? Iya, jadi Mas Fadli dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Orang itu kalau misalnya orang mencuri, ya itu hendaknya memang dihukum gitu ya, dihukum, lalu kemudian supaya jerah, ya efek jerah supaya jangan sampai kemudian orang lain niru gitu nyuri. Nah tapi kemudian tadi dia mengucapkan terima kasih mungkin karena direnovasi itu motornya itu. Memang kalau memang tadi memang ada hal yang istilahnya mungkin nggak sengaja ya atau hal yang lain yang istilahnya meringankan, ya boleh seperti itu. Tapi secara umum ya harusnya dihukum. Ada ayat Mas Fadli dalam Quran itu fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi perbuatan buruk itu harus dibalas buruk. Tapi barang siapa memaafkan, maka itu adalah lebih baik. Mungkin itu maksudnya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, ini buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Masya Allah, yuk kita mulai membahas tentang tema kita pagi hari ini. Wah, hari ini temanya bagus banget ya. Masih tahun baru, masih suasana euforianya orang-orang masih pada seneng.
seneng ya. Orang masih pada berharap kalau bisa rezekinya makin banyak, yang belum punya keturunan dapat keturunan, dan juga jangan sampai lupa amalan-amalan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ya tahun baru ini sama aja dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini kita bahas, wah, temanya luar biasa, serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Wah, ini nih ada sebuah video tayangan ya sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang liburan keluarga di awal tahun 2023. Ini dia tayangannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin ayahanda, Burunda, Habib Nabil, Ibunda, Ustazah Tuti dan Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tahun baru Masehi tidak sedikit orang yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Artinya biasanya karena bersamaan dengan liburnya anak-anak. Jadi bukan masalah bid'ah ataupun tidak bid'ah, tapi memang bersamaan momennya liburannya anak-anak, libur sekolah, libur kantor, akhirnya melaksanakan liburan bersama. Lalu ternyata yang namanya liburan membutuhkan biaya, apalagi kalau sampai keluar kota. Lalu bagaimana di dalam Islam ini perencanaan keuangan atau pengelolaan anggaran, apakah diajarkan di dalam agama kita, dan bagaimana agar mengatur keuangan supaya tidak yang namanya tertinggal dengan kehidupan zaman yang semakin maju dalam Islam. Subhanallah. Maka di dalam Islam mengatur keuangan yang pertama tidak boleh besar pasak daripada tiang. Tidak boleh lebih besar pengeluarannya dibandingkan pemasukannya. Pengeluaran kemana? Pengeluaran yang ternyata itu adalah kebutuhan-kebutuhan atau di luar kebutuhannya yang ternyata dia bisa menggunakan kebutuhan yang di bawah grade-nya. Artinya dia mampunya grade B, maka tidak usah memaksakan diri untuk sampai ke grade A. Maka subhanallah, sesuaikan dengan pendapatan yang dia miliki, tidak melihat daripada orang yang lebih di atasnya. Nabi SAW mengingatkan agar kita senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita jikalau itu adalah urusan dunia, tapi melihat orang yang berada di atas kita jikalau itu adalah urusan akhirat. Kalau urusan ibadah, urusan amal, maka lihat orang yang lebih tinggi dibandingkan kita. Tapi kalau urusan dunia, liburan misalnya, subhanallah, ada orang, liburan ke luar negeri, maka jangan kita memaksakan diri kita untuk liburan ke luar negeri jikalau penghasilan kita mungkin budgetnya cuma cukup untuk dalam negeri. Atau mungkin melihat orang liburan, subhanallah, ke tempat-tempat yang mahal, maka jangan paksakan diri kita kalau ketika kita melihat keuangan kita tidak mencapai hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang mencukupi hartanya, maka jangan lupa tata kelola keuangan dalam Islam ada yang namanya zakatnya. Zakat ini hitungannya tahunan, maka tahun baru Masehi pun menjadi perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan muhasabah bagi diri kita. Oh, tahun 2022 subhanallah, kemarin saya alhamdulillah mencapai keuangan saya seperti ini. Walaupun hitungan tahunan zakat itu adalah tahun Hijriah, namun bisa menjadi muhasabah. Apakah kita sudah mengeluarkan zakat atau sudah menyisihkan zakatnya untuk harta kita? Yang ketiga, di dalam Islam diajarkan untuk alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Sedekah siang malam, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ada zakat yang wajib, ada yang sedekah yang sunnah, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut akan melipat gandakan daripada harta seseorang. Wallahu ta'ala alam. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, jangan pernah terlibat dalam hutang, karena rekapan kriminal dari kepolisian mencatatkan salah satu kriminal yang paling besar di 2022 adalah pinjaman online. Wallahu ta'ala alam. Ini dia ya. Ya namanya liburan ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai menyusahkan diri kita sendiri setelahnya. Enak liburannya. Setelah liburannya seteres katanya. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah, ini Masya Allah biasanya nih mulai awal tahun baru
yang punya pasangan atau mungkin belum menikah gitu ya, Iya. mulai merencanakan lah segala sesuatunya nih. Kapan rencana untuk menikah? Nah, pertanyaannya nih, Iya. mumpung ada guru-guru kita. Iya, Kak. Yang bagus nih di dalam Islam, apakah ada bulan-bulan baik ya yang dianjurkan untuk menikah? Ada gak Bun nih? Mau Baik. di sini buat jamaah biar Siap. jelas kapan dia nggak bingung lagi mau nikahnya tanggalnya. Masya Allah, tahun baru nih ya, semua Iya. baru. Alhamdulillah, mohon izin Habib Nabil, Ustaz Syam, dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini tanggal 2 Januari tahun 2023, kita semuanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah di pagi hari ini, di awal pertemuan Habib Nabil, Ustaz Syam sudah memberikan informasi kepada kita materi. Hari ini luar biasa. Nah, bagaimana rencana kedua setelah rencana liburan? Kalau ada calon pasangan yang sudah siap untuk menikah, kapankah kita mencari waktu yang paling tepat? Sesungguhnya di dalam agama Islam itu semua hari bagus, semua bulan bagus, tapi ada hari yang terbaik, contohnya hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ada juga bulan-bulan terbaik, misalkan bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut adalah bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan di bulan Rabiul Awal itu juga di tanggal 10 bulan Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan ibunda Siti Khadijah. Bagaimana calon pasangan ini kalau misalkan menghitung bulan yang kira-kiranya sudah urgent nih, kita ingin menikah tapi bingung dengan bulan, jangan dipikirkan bulannya, tapi niat terbaiknya itu segerakan. Kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan pasti Allah berikan kemudahan. Jadi patokannya jangan terlalu kita ini agak parno sedikit. Kalau bulan ini nanti ke depannya bagaimana? Kalau bulan ini bagaimana? Memang bagus ada hitung-hitungan, tetapi yang terbaik minta pertolongan Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Semua bulan baik. Kemudian bulan apa lagi? Bulan Muharram. Bulan di mana Rasulullah SAW hijrah. Bolehkah kita menikah di bulan Muharram? Boleh-boleh saja. Bulan apa lagi? Bulan Dzulqa'dah. Itu juga bulan baik-baik. Bulan Dzulhijjah juga baik. Semua bulan adalah yang terbaik. Yang terpenting, calon pasangan itu kedua-duanya, kedua belah pihaknya sepakat. Jangan sampai ketika mau menikah, yang ini mau bulan ini, yang keluarga ini mau bulan ini. Jadi bingung. Calon pengantin maunya yang bulan ini, mana ini nyambungnya? Nah, bagaimana ceritanya kalau semuanya harus nyambung? Tidak ada lain, komunikasi, bermusyawarah. Insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener. Yang kedua, siapin duitnya. Iya. Udah siapin tanggal, nggak siapin duit. Sampai hari mau makan Itu apa tamunya? udah siap berarti semua. Iya. Insya Allah, amin. Nah, ini buat jamaah Islam itu indah. Saya lagi mikir-mikir dari tadi, ini luar biasa. Apa yang dipikirkan? Semen udah ada, pasir udah ada. Terus? Bentar, batu kemana? yang belum ada. Apaan? Di sini batunya soalnya ada bunganya. Itu buat Bunda Tuti jarang-jarang di rumah belum punya. Katanya kan kalau misalnya bagusnya kalau tahun baru ini kita sekaligus renovasi rumah supaya rumah kita juga makin enak. Kalau direnovasi kan kita makin betah, pengen Masya pulang mulu. Allah. Ya tapi jadinya. nggak batu juga yang ada bunganya kali. Hah? Oh gitu Dan nggak nggak boleh. batu studio juga kali. Ada adab-adabnya juga. Masa emang ada adabnya? Iya dong, mesti diperhatiin renovasi rumah seperti apa agar rumahnya menjadi rumah yang berberkah. Ya udah, Gimana? kalau gitu kita bahas ya. Abis ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Begitu Ya kan, taruh lagi Bib? nih. Subhanallah. Taruh lagi nih.